Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di ruang laborita ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan serta salam tidak lupa kita hadirkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya meminta waktu Bapak Ibu untuk membersamai saya dalam kegiatan kali ini, yaitu salah satu untuk melengkapi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yang mana pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Baik, adapun pada kegiatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu pada kegiatan ini saya akan memberikan pemaparan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, bicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang muncul di benak Bapak Ibu semuanya terkait budaya positif ini? Kira-kira apa yang terlintas di benak kita semuanya tentang budaya positif ini? Sikap, salam, senyum, ya boleh. Ada lagi yang mau jawab dari Pak Cok sendiri terkait budaya positif ini? Kebiasaan. Nah, ya, tentunya budaya positif ini di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Pulau Merbau ini sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu contohnya adalah 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan inilah muncul budaya positif yang setiap harinya kita lakukan di sekolah kita, Bapak Ibu. Baik, nah, terkait dengan budaya positif ini ada konsep inti budaya positif yang akan saya gambarkan satu persatu nanti. Yang mana pada konsep inti budaya positif ini, yang pertama adanya perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, ketiga ada nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adanya segitiga restitusi. Kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adanya segitiga restitusi. Nah, mengacu pada konsep inti budaya yang nomor 1, yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru ini? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, tentunya
Bapak Ibu yang sudah setiap hari bertemu dengan siswa-siswi ya di dalam kelas ya. Nah, kita melihat bahwa cara belajar anak-anak kita itu bermacam-macam ya, sesuai dengan minatnya. Ada yang belajarnya itu visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Jadi tidak ada keseragaman dari masing-masing anak itu. Jadi, nah di sini di pembelajaran dengan paradigma baru ini, bagaimana kita seorang guru ya harus mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dari siswa. Nah, kalau siswa tidak bisa belajar dengan cara guru mengajar, guru yang akan mengajar sesuai dengan keinginan siswa. Nah, kira-kira ini contohnya apa nih Pak Heri? Ya, kita tahu nih ya, model belajarnya siswa ini kan bermacam-macam. Jadi kita seorang guru ini harus bisa merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. Ya, jika siswa tidak bisa mengikuti cara mengajar guru, artinya guru yang harus mengikuti cara belajar siswanya. Nah, mungkin siswa belajarnya sukanya dengan bergerak, ya, bosan di dalam, kita bawa dia keluar, bermain cara bermain ya Pak ya, keluar dengan cara bermain. Kemudian kira-kira apa lagi? Iya, bisa menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang memang betul-betul dibutuhkan oleh siswa. Artinya guru harus bisa merancang ya model pembelajaran yang memang betul-betul dibutuhkan oleh siswa. Mungkin siswa kalau mendengar guru berceramah saja bosan, ngantuk. Nah, disinilah guru harus pandai ya merancang model pembelajaran yang mana pembelajaran ini dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang dituntut untuk yang kreatif ya, dituntut kreatif untuk memunculkan model-model yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Nah, yang mana ini sesuai dengan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, pada profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilainya di sini ya. Nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global. Terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru, kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol di sini. Ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana kita beranggapan bahwasannya orang dewasa itu bisa mengontrol atau orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Kita lihat di sini bahwa ini adalah adanya ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang mana di sini salah satunya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kira-kira ini benar tak? Kalau orang dewasa ini berhak memaksa, kita kalau dipaksa itu kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Tidak ya. Artinya kita juga berhak untuk memilih. Kalau dipaksa itu tidak enak rasanya. Nah, ini adalah konsepsi tentang teori kontrol, bahwa adanya ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, adanya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi anak beranggapan kalau orang dewasa itu berhak untuk memaksa, artinya semua harus mengikuti apa kata. Iya, apa yang diinginkan. Artinya ada keterpaksaan di sini ya. Jadi seorang siswa atau seorang murid. Nah, jadi ini adalah
semacam ilusi ya. Kemudian selain itu, ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kira-kira contoh dari membuat rasa bersalah ini gimana? Apa kira-kira contoh dari membuat rasa bersalah? Ngomel-ngomel. Dan setuju nggak Ibu kalau membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter untuk anak atau siswa? Tidak. Jadi misalnya kamu ini terlambat terus datang ke sekolah, atau kamu ini sering tidak mengerjakan tugas. Kalau sering-sering tidak mengerjakan tugas, nanti nilai kamu rendah. Ya, nah ini adalah salah satu ilusi bahwa membuat rasa bersalah, ya. Dan tadi Bapak Ibu sepakat tidak setuju bahwa dengan ilusi ini bisa menguatkan karakter. Justru ini makin terpuruk nggak kira-kira kalau dibuat seperti itu? Selalu diberikan tidak diberikan penguatan karakternya, tapi justru dia merasa, oh iya, aku selalu kalau aku seperti ini aku salah, ya kan seperti itu. Jadi itulah miskonsepsi tentang teori kontrol yang tidak sesuai ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, dari miskonsepsi tentang teori kontrol ini kita lanjut pada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrolnya. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita bersama, sedangkan pada teori kontrolnya itu realitas kebutuhan berbeda. Ya, kebutuhan kita ini sama atau berbeda Bapak Ibu? Ya, nah kebutuhan kita itu tidak ada yang sama ya Bapak Ibu ya. Nah begitu juga dengan siswa itu tadi, dengan cara belajarnya itu kita bisa melihat bahwa kebutuhan anak itu tidak sama ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu gimana itu? Itu stimulus respon dan semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Orang memiliki pendapat yang berbeda-beda nggak Pak? Bu? Iya kan? Nggak mungkin pendapat orang sama semuanya ya. Nah, jadi cara orang melihatnya, nah itulah bahwasanya setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu menurut teori kontrol. Sedangkan menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Oke. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Kita mengubah orang ya, cara pikir orang. Ibu Aisyah, kamu harus mengikuti apa kata saya. Kira-kira bisa nggak? Karena orang kan mempunyai pemikiran atau pendapat yang berbeda-beda, sehingga kita mencoba untuk mengubah orang itu, ya, mencoba untuk mengubah orang itu agar berpandangan sama dengan kita. Contoh berpandangan yang sama ini kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Contohnya kira-kira gimana? Aturannya bagaimana Bu Aisyah? Sepatu, ya. Yang lain. Oh, ada yang suka pakai kasur, kemudian ada yang suka pakai sepatu. Oke. Oh, tidak masukkan baju. Nah, oke. Gimana nih kira-kira Pak Heri dalam menurut hari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kayak kata Ibu Aisyah itu tadi hubungannya dengan kedisiplinan, aturan. Ya, gimana nih kira-kira tugas kita? Cara belajar yang menyenangkan bisa. Kalau tugas kita gimana tugas kita? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Bu Desmita mempunyai pandangan yang lurus, nah ada yang membelokkan, itu tidak bisa karena Bu Desmita punya pandangan dan pendapat sendiri. Jadi menurut Bu Desmita datang ke sekolah mendidik anak-anak itu adalah suatu kebutuhan tetapi bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu bisa ditentukan Bapak Ibu. Contoh aja sholat bisa kita tinggalkan ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu ya, itu kebutuhan. Kalau kebutuhan itu terus kita butuhkan, artinya kita terus berulang untuk hadir ke sekolah. Oke. Tadi stimulus responnya ya. Kita lihat pada nilai kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu tadi contohnya ya. Bu Desmita kan punya prinsip bahwa dia punya pandangan aku ke sekolah ini karena ada suatu kebutuhan yang harus bisa artinya seperti itu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Sedangkan pada teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contoh apa ini Pak kira-kira nih? Kan kita biasanya kalau orang itu udah berbuat buruk sekali aja, terus tuh diingatnya tak sampai kapan-kapan tetap diingat. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu pada stimulus respon, tetapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Contoh anak terlambat, itu kan terkadang kalau siswa yang memang tidak pernah terlambat, ketika kita bertanya kenapa kamu terlambat hari ini, pada saya rusak Bu, ya kan? Iya, nah, pada saya rusak Bu, kemudian saya tadi membantu orang tua terlebih dahulu Bu, jadi ada tujuan keterlambatannya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi itu kalau menurut teori kontrolnya. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Setuju tidak ini? Kalau pada stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya, ya. Namun pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol diri kita itu siapa Bapak Ibu? Kita sendiri ya. Contoh tadi salah satunya, kita mau pergi ke sekolah itu tentukan diri kita sendiri. Nggak ada dikontrol dari orang lain. Kalau hanya datang ke sekolah mungkin takut dengan kepala sekolahnya, itu tidak akan berarti apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang paling penting itu adalah kesadaran dari diri sendiri, karena itu adalah salah satu kembali dari kebutuhan. Ya, ada yang memang menunggu kita di sekolah itu ya, yang harus kita didik seperti itu. Nah, jadi itulah pada teori kontrolnya ya. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Nah, kamu rajin ke sekolah, nanti ibu upah duit. Itu pada stimulus responnya. Tetapi pada teori kontrolnya, ya, kenapa ada apa? Adanya kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan. Jadi anak kita ajak berdiskusi berbeda, supaya dia tidak malas datang sekolah. Kita ajak dia berdiskusi, kita tanyakan apa permasalahan sehingga dia itu malas datang ke sekolah. Ya, pendekatan intinya ada komunikasi seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya anak datang sekolah, dia rajin datang ke sekolah, cuma hanya dengan imbalan,
cuma dengan mengharapkan hadiah, itu rasanya cuma sebentar saja. Contoh, sekarang ini yang saya lihat sedang gencar-gencarnya menghias kelas karena ada imbalan. Coba kalau menghias kelas itu tidak ada imbalan, mungkin tidak dikerjakan. Jadi artinya harus ada kesadaran sebenarnya seperti itu. Jadi bukan karena ada imbalan terus kita berlomba-lomba dengan menghias kelas, setelah tidak ada dilombakan hilang begitu saja. Jadi ya Bapak Ibu ya. Oke, itu pemaksaan ada pada rujukan gagal, sedangkan pada teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan anak kita ajak berdiskusi, kita ajak berkomunikasi agar kita tahu sebenarnya bagaimana kebutuhan dari anak itu sendiri. Kalau kita tidak bertanya, tentu kita tidak tahu Bapak Ibu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang. Ini biasanya kasusnya seperti ini. Ada cekcok antara guru dan siswa. Jadi pada stimulus responnya, si guru beranggapan akulah yang menang karena aku orang dewasa. Itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrolnya, ya antara guru dan murid, ya kata-katanya hanya menang, tidak ada kalah menang. Jadi kalau ada kata-kata kalah dan menang di sini, siapa yang paling hebat, ya seperti itu. Jadi antara stimulus respon dan teori kontrol, begitulah perbedaan dari mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi mungkin kita masih ada berpikirannya seperti itu Ibu Alisa, ya nggak kira-kira Ibu Alisa? Ya semuanya, saya juga seperti itu. Namun setelah kita mungkin dari beberapa guru sudah diberikan pemahaman dengan pemaparan yang sudah diberikan oleh CGP sedikit demi sedikit mungkin mengubah antara paradigma yang tadinya tidak baik menjadi yang baik. Oke. Adanya pendekatan sisi kepada siswa, ya seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk pada disiplin positif. Apa sebenarnya itu disiplin positif? Kalau dilihat dari bahasa Latin, katanya itu adalah disciplina, ya. Yang mana disiplin ini artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kira-kira ini bagaimana ini Bu Afni? Kalau Ibu berpendapat tentang disiplin ini? Mentaati aturan. Kalau kata mentaati aturan berarti masih ada sedikit paksaan. Menjalani. Gimana Bu Sarimah? Kira-kira Bu Sarimah? Online. Gimana Pak Heri? Terkait dengan disiplin ini, kalau menurut Bapak? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Aturan yang berdasar. Contohnya gimana kira-kira? Bu Rita.
Gimana kira-kira? Sadar diri, iya benar, betul. Karena tanggung jawab itu tadi, ya. Nah, dia diberikan PR atau tugas di rumah, dikerjakannya, ya. Karena apa? Karena ada rasa tanggung jawab, ada rasa tanggung jawabnya, ada. Karena apa? Karena ada rasa tanggung jawab, ada rasa tanggung jawabnya, ada nilai-nilai yang diyakini. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas nggak kira-kira? Sudah ya, jelasnya sudah. Masing-masing guru mata pelajaran sudah membuat keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas itu dibuat? Untuk apa Pak Heri? Untuk apa dibuat keyakinan kelas itu? Mewujudkan apa yang kita buat itu akan terjadi. Berarti impian ya, ada impian yang akan terwujud. Nah, oke. Nah, kenapa keyakinan kelas ini harus ada? Dan kenapa siswa itu harus meyakini? Gimana kira-kira Pak Jody? Ya, karena adanya rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri sendiri, ya. Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, masing-masing siswa membuat. Setelah itu dipilih mana yang benar-benar cocok atau sesuai. Kemudian setelah itu diletakkanlah di ruang kelas. Disitulah siswa yang akan meyakini. Salah satu contoh keyakinan kelas dari Bu Aisyah apa? Anak lebih rapi ketika berpakaian masuk ke dalam. Nah, anak lebih rapi ketika berpakaian masuk ke dalam. Anak lebih rapi ketika, iya, sejelas apa? Datang tepat waktu. Nah, ya. Ada sekarang mungkin saya sekarang dengan anak yang tidak masuk baju dalam kan menjadi anti. Cuma saya sekarang sudah mau menyebutnya lebih rapi dari ketika pakaian kamu itu dimasukkan ke dalam. Karena ada di dalam kelas itu tidak ini orang itu, kan? Apa itu termasuk bagaimana kalau itu mengenai sesuatu yang boleh tidak? Kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Karena keyakinan kelas itu kan punya tujuan, ya, yang benar apa yang dikatakan Pak Erik untuk diwujudkan bersama. Nah, jadi ketika dia sudah meyakini, dia akan tetap menjalankan itu. Nah, tanpa ada paksaan, tanpa ada imbangan. Ya, kamu harus rapi, nanti ibu kasih uang, kan nggak seperti itu. Artinya itu masih ada kata paksaan. Namun ini adalah mengapa dia melakukan itu, karena ada nilai-nilai memang tanggung jawab yang harus dia jalankan. Nah, oke. Kemudian selain itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tak datang dia, kan? Kamu kalau tak datang besok ibu suruh keliling lapangan kalau datang. Nah, jadi bukan kita tidak bisa mendisiplinkan, bisa, tetapi bahasa-bahasa yang sedikit mungkin agak negatif ya, harus kita ubah menjadi bahasa yang positif. Nah, seperti itu. Jadi kalau bahasa-bahasa yang sifatnya salah satu contohnya tadi Bu Aisyah memasukkan baju di dalam kelas, di kesepakatan kelas Bu Aisyah masih ada kata ini nggak, mengarahkan kira-kira? Siswa harus, berarti ada kata masih mengarahkan. Jadi kata yang negatif kita ubah menjadi siswa harus, berarti ada kata masih mengarahkan.
Jadi kata yang negatif kita ubah menjadi kata yang positif. Yang harus itu bagaimana tidak menjadi harus, tapi kita tetap mengarahkan anak dengan meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Siswa tanpa rapi ketika pakaiannya dimasukkan di dalam. Ya. Jadi ya, selalu berpenampilan rapi. Bisa. Ya, rapi itu kan, penampilan itu kan bisa dari rambut, bisa dari pakaian, ya, yang jelas yang dikenakan dia. Jadi seperti itu. Jadi bahasanya kita bukan ya, bisa lima ya, bahasa negatif menjadi bahasa positif. Karena itu tadi, ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran. Jadi anak itu ditumbuhkan kesadarannya. Kalau kita masih mengarahkan, artinya itu belum tumbuh kesadarannya dalam dirinya. Artinya masih ada motivasi dari luar, masih ada diberikan semacam arahan dari luar. Nah, kita inginkan adalah menumbuhkan kesadaran dari orang tersebut atau menumbuhkan kesadaran dari siswa-siswi kita tanpa ada imbalan ya Bapak Ibu ya. Ternyata memberikan imbalan kepada anak ini tidak bagus sekali. Ya, kadang-kadang kan kita sedikit-sedikit kita berikan hadiah, ya itu tidak bagus. Ya, tidak boleh. Bisa kita memberikan reward dengan cara pujian, tepuk tangan boleh. Tapi kalau dengan imbalan berupa mungkin hadiah apapun itu yang bisa meruntuhkan semuanya. Tidak boleh. Seperti itu. Kemudian selain itu apa? Kata-kata ancaman mungkin ibu-ibu ya. Apa nih contoh dari kata ancaman ibu? Awas kamu ya. Awas kamu. Kemudian itu juga tidak boleh. Tapi apalah daya, kadang-kadang kesabaran itu setipis tisu. Ya, oke. Selain itu mungkin ada hukuman. Kalau hukuman ini apa nih? Contoh nih, mungkin pas pelajaran PJOK, dia tak ini, dia tidak ikut serta, ternyata nongkrong di kantin, kena push up atau keliling lapangan selama 10 kali. Seperti itu. Oke, nah jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam diri. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, artinya masih ada orang yang mengarahkan. Tapi kalau intrinsik itu dari dalam diri kita, seperti itu. Jadi anak rajin ke sekolah, datang ke sekolah itu karena motivasi dari dalam dirinya. Tapi kalau masih paksaan, datanglah kamu nak ya. Nah, ini seperti itu yang memang biasa kita lakukan, ya. Itu masih ada paksaan untuk dia mau datang ke sekolah. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal ini ya? Kita pagi-pagi itu dah menguap, ya, dah menguap. Lain dari mungkin dia berdagang, kita lihat lagi dari sisi yang lainnya. Nah, apakah pada kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi? Yang paling utama adalah makanan. Ya, sarapan nggak dia pagi, ya kan gitu. Asupannya itu seperti apa? Karena orang yang bekerja menggunakan otak berpikir itu berbeda dengan orang yang bekerja menggunakan tenaga. Orang yang bekerja, orang
orang yang berpikir itu butuh asupan protein yang tinggi. Ya Bu Ami ya? Ini biologi. Tuh, benar nggak kira-kira nih? Makannya ikan asin terus kan nggak mungkin kan? Perlu ya, kemudian iya, kalau iya, telur ikan ya, nah seperti itu ya. Nah, ini adalah kebutuhan yang mendasar ya. Yang pertama ini bertahan untuk hidup. Orang itu bisa mencuri itu gara-gara ya, orang bisa mencuri karena ada 5 kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Salah satunya pada yang pertama ini, ya, mencuri, membunuh, merampok, ya, kemudian banyak hal-hal lain. Itu salah satu faktornya ya karena ini. Ya. Oke, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di dalam kelas Bapak Ibu kan tidak membeda-bedakan kan? Ya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi semuanya harus sama. Karena kita percaya bahwa siswa-siswi ini punya kelebihan masing-masing. Jadi dia juga ingin diterima ketika Bapak Ibu belajar di kelas, ketika kita berbagi kelompok, itu dia tahu bahwa dia diterima di kelompoknya pada saat dia belajar berdiskusi bersama. Kemudian dia diterima ketika dia punya kelebihan, ditonjolkanlah kelebihannya itu, mungkin dia boleh untuk menampilkan di depan seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira ini kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya Ibu Aisyah. Iya, dianggap lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi di dalam kelas itu dianggaplah dia, atau di dalam sekolah itu dianggaplah dia ya. Seperti itu. Tidak ditinggalkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ada penguasaan. Di sini pada penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap juga, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu tadi ya. Kembali lagi bahwa siswa ini punya kelebihan masing-masing. Jadi kita bisa menerima kelebihan dari siswa-siswi kita dalam bentuk apapun. Artinya dia juga ingin dihargai ketika dia mungkin berpendapat, ya. Kemudian dia juga ingin dianggap ketika dia bersama teman-temannya di dalam kelas. Kadang-kadang kan kita mungkin ya sebagai guru ini dalam belajar yang dipanggil itu saja, ya kan? Yang dipanggil itu yang memang inilah menonjol gitu ya, itu saja, ya kan? Yang dipanggil itu yang memang inilah menonjol gitu ya. Yang lainnya itu tidak pernah terpanggil dan tidak pernah tersentuh. Jadi anak-anak itu ingin juga dipanggil. Jadi dia merasa dianggap ada dari bagi saya seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasannya bagaimana? Bapak Ibu kira-kira kebebasannya bagaimana? Ada yang mau berpendapat ya? Bu Salimah? Mau berpendapat Pak Heri?
kebebasan. Kebebasan belajar. Kebebasan itu sebenarnya pas kebebasan anak bahagia, pas kesehatan dia senang tidur. Artinya Kita memberi dia untuk dia potensi untuk dirinya, aduh tak senang lagi kata bebas hatimu. nah, itu Bu Sarimah yang saya katakan tadi. Ketika siswa tidak bisa mengikuti cara mengajar guru yang mengikuti gaya belajar siswanya. Jadi, bagaimana Ibu Sarimah yang menemukan cara supaya ketika anak bermain senang, menerima materi juga dengan senang, seperti itu, ya. Oke. Baik. Oke, Bapak Ibu, kita coba melihat dari 5 kebutuhan manusia tadi, kita melihat motivasi, ya, motivasi perilaku manusia. Oke, nah, pada motivasi perilaku manusia di sini, yaitu adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini kira-kira seperti apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini kira-kira seperti apa? Pak Heri, kalau menurut Pak Heri gimana? Gimana, Bapak Ibu? Ketidaknyamanan. Gimana kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini? Kalau menurut Bu Rita gimana? Diberikan kesadaran yang gimana? Menghindari ketidaknyamanan ini. Nah, kalau senang nggak kira-kira? Kalau menurut kita nih, anak yang diberikan hukuman mungkin sifatnya hukuman fisik seperti itu, kira-kira senang tidak? Tidak senang ya. Berarti pasti merasa apa? Ya. Selain fisik dengan ucapan kira-kira? Kira-kira gimana? Ya, betul. Kadang kita menegur, tapi ada kata-kata ucapan yang menyakitkan siswa, sehingga siswa merasa tidak nyaman. Dia mengikut saja, tetapi dalam hatinya itu ada ketidaknyamanan. Itu juga berupa hukuman, ya, ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, oke, kemudian ini motivasi ini, ya. Ya Bapak Ibu ya. Selain itu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana kira-kira boleh sih? Ya. Nah, ini belum bagus karena ini belum ada motivasi dalam intrinsiknya.
motivasi dalam dirinya belum ada, tetapi motivasi dari luar. Adanya sesuatu yang membuat dia ingin rajin ke sekolah, ya, seperti itu, ya. Oke. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masih termasuk di motivasi ekstrinsik. Oke, ya, masih masuk pada motivasi ekstrinsik. Oke, nah, oke, kita lihat bagaimana motivasi intrinsiknya, ya. Tuh, untuk menjadi orang yang mereka inginkan ada dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang sebenarnya motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi datang ke sekolah itu karena memang dia merasa bahwa dirinya adalah seorang pelajar tanpa ada paksaan imbalan baik berupa uang ataupun itu apa bentuknya, tapi memang ada kesadaran dari dalam dirinya. Jadi motivasi dari dalam diri itu yang lebih penting, Bapak Ibu, dibandingkan motivasi dari luar. Seperti itu. Ya. Ya, kira-kira Bapak Ibu. Aku tak butuh macam-macam. Ya, oke, baik Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Masih pada motivasi perilaku manusia tadi. Kita lihat di sini ada 3 hal ya mengenai perbandingan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa perbedaan dan apa yang membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ini Bapak Ibu? Hukuman yang termasuk di dalam hukuman itu, ya, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah berupa fisik atau psikis hukuman. Sedangkan konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan, murid tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman di sini yaitu hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, benar kan? Begitu anak terlambat, terus ya langsung kita ambil tindakan. Nah, seperti itu. Ini yang sering kita lakukan biasanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian direncanakan ya kira-kira ini kalau hukuman, tidak tiba-tiba saja, lahir gitu saja ya, spontan saja. Kemudian bersifat satu arah. Yang dimaksud bersifat satu arah ini hanya ke anak saja. Nomor 1 ya. Mutaibah yang mana Bu? Gimana? Pak Imam, kalau Pak Imam ini lebih cenderung yang 3. Saya sering melihatnya sebagai teman. Nah, kita lihat sebenarnya posisi yang mana yang lebih bagus ini kita antara 5 nih. Apakah sebagai pembuku, pembuat masalah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, ya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus nih.
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, oke, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian berapa kali? Nah, hormat pada bendera selama 1 jam ini posisi kontrol yang mana nih? Iya ya, menghukum nih. Oke, jadi kasus yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kamu tidak memakai atribut yang lengkap, jadi kamu harus berdiri di bawah tiang bendera selama satu jam. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa atau ibu atau bapak. Ini posisi kontrol yang mana? Yang kedua, merasa bersalah ya. Oke, selanjutnya oke ya, benar ya jawaban dari bapak ibu tadi, menghukum dan merasa bersalah ya. Kemudian ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi. Ini posisi kontrol yang mana ini? Teman ya. Ayo dong ya. Oke, kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara nanti kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini posisi kontrol yang mana Bu Aisyah? Pemantau. Kita lihat ya, apakah benar? Iya. Jadi posisi kontrol teman dan pemantau. Kemudian apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini posisi kontrol yang mana? Manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu yang baik itu yang mana? Yang nomor 5 ya. Karena pada posisi kontrol manajer ini siswa ya bisa memperbaiki kesalahannya sendiri dan bisa menemukan solusinya sendiri. Tapi pada kenyataannya posisi manajer ini belum bisa ya. Ya, jadi motivasi intrinsiknya itu tidak ada ya Bu Dit ya. Jadi lebih banyak motivasi dari luar ya, masih dipengaruhi dari luar. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Oke ya. Oke, kita lihat lagi posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, merasa bersalah ya Pak ya. Oke, posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Kamu tidak pernah benar melakukannya, ini masuk posisi kontrol yang mana? Hukuman. Hah? Memantau. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau ya. Kemudian kita lihat lagi posisi kontrol. Apakah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol manajer. Ya. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini teman ya. Ada yang seperti ini lagi kita ini? Ada ya? Ya. Posisi kontrolnya berubah-ubah. Jadi di dalam diri kita sebagai guru nih 5 posisi kontrol kadang-kadang semuanya muncul. Ada.
tergantung kondisi sepertinya ya Bapak Ibu. Iya. Iya. Nah, kemudian kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Kamu tidak akan pernah mendapat nilai. Merasa bersalah? Ya. Oke. Baik, kita masuk kepada tahapan keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang ingin berbagi nggak kira-kira? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa yang membedakan antara keyakinan dengan peraturan itu? Karena peraturan belum yakin. Kalau yang keyakinan sudah yakin. Peraturan selalu dilanggar Bu Aisyah. Kalau Bu Sarina gimana Bu Sarina? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau saya pribadi, keyakinan itu kita buat dengan cara bersama, Iya. kesepakatan bersama, Iya. untuk kebaikan bersama. Benar. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh saya sendiri untuk semuanya yang harus diikuti. Kalau di dalam kelas, kalau di dalam sekolah, peraturan itu dibuat oleh divisi untuk kami semuanya. Kalau keyakinan di sekolah dibuat untuk dengan majelis guru juga dengan murid. Jadi itu yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ini dirancang secara bersama-sama ya antara guru dengan siswa-siswinya di dalam kelas sehingga siswa-siswinya meyakini apa yang sudah dia buat, yang sudah disepakati bersama. Kalau peraturan ini dibuat tentu kalau peraturan ada ini ya. Kalau peraturan ini sudah ada apa sifatnya memaksa, ya. Kalau peraturan itu perintah ya seperti itu ya. Namanya juga peraturan ya. Oke. Nah, tuh. Jadi yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita lihat pada pembentukan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat secara bersama-sama dengan siswa-siswinya di dalam kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua yaitu berupa pertanyaan universal, ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pertanyaan positif. Yang keempat, keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, keyakinan kelas itu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Benar. Kelas kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, apa saja yang ada pada segitiga restitusi ini, yaitu tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi ini. Yang pertama, ya, menstabilkan identitas ya Bu Sarimah ya. Ya, menstabilkan identitas.
Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Oke, ya. Jadi tahapan-tahapan pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, kita lihat Bapak Ibu di sini. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berdasarkan prinsipnya, jadi membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses. Nah, contoh di sini ya, berbuat salah itu wajar. Ini pada menstabilkan identitas ini ya. Ya. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Setelah itu ada Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, dan Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah bagian-bagian dari apa? Menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang kita munculkan pada saat menstabilkan identitas ketika kita merestitusi anak. Ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalimat-kalimat yang dimunculkan pada saat validasi tindakan yang salah. Jadi kalimat-kalimat seperti inilah yang nantinya ketika Bapak Ibu merestitusi siswa yang diberikan kepada siswanya, yang dimunculkan kepada siswanya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimat-kalimat pada menanyakan keyakinan kelas ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, jadi itulah ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan menayangkan sedikit contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Lebih masih ingat gak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati bersama? Nah, kira-kira keyakinan yang mana yang kita miliki? Jadi setelah ini Lutfi ingin menjadi guru seperti apa? Baik, ya, terima kasih ya. Lutfi telah memahami dan mendapatkan solusi yang bermanfaat Lutfi hari ini. Ya, sekarang Lutfi boleh masuk program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai admin atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu semuanya ya. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu untuk mempersamai kegiatan saya pada
sidang hari ini.